Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Zahira Salwayana dengan NIM 235019155 dari kelas D. Izin mempresentasikan jawaban berdasarkan materi spektrofotometri visible pada mata kuliah Kimia Farmasi 1. Baik, pertanyaan pertama, jelaskan prinsip dasar metode spektrofotometri visible. Analisis fotometri berdasarkan absorpsi atau penyerapan energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar ultraviolet pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer dan sinar tampak atau visible pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer untuk menentukan konsentrasi dan karakteristik senyawa tersebut. Kemudian mekanismenya yaitu absorpsi cahaya menyebabkan transisi elektronik atau eksitasi dari tingkat energi dasar ke tingkat energi tereksitasi. Hukum dasarnya didasari oleh hukum Lambert-Beer dengan rumus A sama dengan E kali B kali C dengan absorban berbanding lurus dengan konsentrasi sampel. Kemudian, untuk grafik pengukuran molekul dengan spektrofotometri UV visible ini disebut dengan spektrum UV visible atau kurva absorpsi radiasi UV visible dengan sumbu X di sebelah sini, yaitu menandakan sebagai konsentrasi, dan sumbu Y di sebelah sini sebagai absorban. Pertanyaan kedua, jelaskan senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Senyawa yang memiliki gugus chromoform atau auxochrome, yaitu yang mampu mengalami yang pertama transisi pi menuju antibonding pi, atau molekul dengan ikatan rangkap terkonjugasi, ikatan ikatan rangkap tunggal, dan rangkap ganda yang berselang-seling. Contohnya itu ada pada gugus chromophore, yaitu gugus yang menyerap cahaya dan memberi warna atau absorpsi. Contohnya dari gugus chromoform yaitu gugus karbonil, gugus azo, atau sistem poliena. Kemudian, yang kedua ada transisi N menuju eh, antibonding sigma atau N menuju antibonding pi, yaitu molekul dengan pasangan elektron bebas. Artinya molekul ini harus memiliki atom seperti oksigen, nitrogen, sulfur, halida seperti F, Cl, Br, dan I. Yang mana atom seperti ini itu adanya pada gugus auxochrome atau gugus yang memiliki elektron N dan dapat meningkatkan intensitas dan menggeser lambda max chromoform. Contoh dari auxochrome sendiri yaitu ada hidroksil, amino, dan alkoxil. Kemudian nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan orbital sigma, pi, dan n, dan berikan contoh. Yang pertama, orbital sigma. Definisinya, orbital molekul yang terbentuk yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektronnya, elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron sigma. Ikatannya membentuk ikatan tunggal yang jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas. Contohnya adalah ikatan rangkap satu, yaitu CC dan CH. Kemudian, orbital pi. Orbital pi merupakan molekul yang terbentuk yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron pi, membentuk ikatan rangkap yang tidak jenuh atau tidak simetris pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas. Contohnya yaitu ada ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Kemudian, orbital non-ikatan. Orbital atom yang tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya dalam suatu molekul. Artinya, elektronnya tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut orbital n. Atom pada molekul dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital n. Contohnya adalah oksigen, nitrogen, atau halogen yang memiliki pasangan elektron bebas dalam molekul.
Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah sinar UV visible. Yang pertama yaitu ada sistem terkonjugasi, yaitu eh, sistem dengan ikatan rangkap selang-seling. Pengaruhnya, semakin panjang rantai ikatan rangkap berselang-seling ini, energi yang dibutuhkan untuk transisi elektronik P menuju antibonding P menjadi semakin kecil. Efeknya, pergeseran batokromik atau redshift atau pergeseran merah, di mana lambda max bergeser ke panjang gelombang yang lebih besar atau mendekati atau masuk ke daerah warna merah atau visible. Molekul akan menjadi lebih mudah menyerap cahaya dan warnanya mungkin menjadi lebih pekat. Kemudian, yang kedua ada pelarut. Yang pertama, pada transisi P menuju antibonding P pada ikatan rangkap. Pelarut polar, contohnya air atau etanol, akan cenderung menstabilkan keadaan tereksitasi atau antibonding P molekul lebih baik daripada keadaan dasarnya. Efeknya, energi yang dibutuhkan untuk transisi ini berkurang. Atau lambda max ini bergeser ke arah yang lebih panjang, yaitu batokromik. Yang kedua, pada transisi N menuju antibonding P pada pasangan elektron bebas. Pelarut polar ini akan cenderung membentuk ikatan hidrogen dengan elektron N atau elektron bebas pada keadaan dasar. Ini membuat keadaan dasar menjadi lebih stabil atau energinya turun. Efeknya, kesenjangan energi antara keadaan dasar dan tereksitasi ini menjadi lebih besar, di mana kemudian lambda max ini bergeser ke arah yang lebih pendek atau hypsochromic atau blue shift atau pergeseran biru. Kemudian yang ketiga ada gugus auxochron. Pengaruhnya, gugus auxochron ini mendorong elektronnya ke sistem chromophore atau ikatan rangkap terkonjugasi sehingga memperluas sistem konjugasi dan menurunkan energi transisi. Efeknya yang pertama, pergeseran batokromik, yaitu lambda max bergeser ke panjang gelombang yang lebih besar atau ke arah merah atau visible. Yang kedua ada pergeseran hiperkromik, yaitu intensitas absorbannya meningkat atau puncak serapan menjadi lebih tinggi. Hiperkromik ini berbeda dengan hypsokromik. Bila hiperkromik itu menunjukkan hubungannya dengan absorban. Namun jika hypsokromik ini berkaitan dengan pergeseran panjang gelombang. Kemudian, yang keempat ada lingkungan elektronik. Pengaruh ini terjadi ketika ada gugus yang sangat elektronegatif atau bisa disebut juga dengan gugus penarik elektron yang terikat pada molekul sampel seperti atom halogen, yaitu FCl atau Br. Efeknya, energi transisinya meningkat atau kesenjangan energi orbital ini membesar. Yang kemudian lambda max-nya bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek atau hypsokromik. Kemudian pertanyaan nomor 5, sebutkan dan jelaskan instrumentasi spektrofotometer UV visible beserta fungsinya. Yang pertama ada sumber sinar, yaitu memancarkan radiasi UV dekat pada panjang gelombang 200-400 nanometer dengan lampu deuterium dan sinar tampak atau visible pada daerah 400-800 nanometer dengan lampu tungsten. Kemudian makrometer, monokromator. Itu untuk menyeleksi cahaya polikromatik dari sumber sinar menjadi cahaya monokromatik atau satu panjang gelombang yang diperlukan untuk pengukuran, terdiri dari entrance slit, dispersion device, misalnya prisma atau kisi diffraksi, dan exit slit. Kemudian cell sample atau kuvert, yaitu ada tempat larutan stempel dan larutan pembanding atau belangko diletakkan sebagai media tempat terjadinya absorpsi cahaya oleh molekul sampel. Kemudian ada juga detektor yang fungsinya itu mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan setelah melewati sampel dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang proporsional. Kemudian ada penguat atau amplifier yang fungsinya memperkuat sinyal listrik lemah dari detektor. Kemudian yang terakhir ada pencatat atau display yang fungsinya menampilkan hasil pengukuran, biasanya berbentuk absorban atau transmitan. Kemudian
Pertanyaan nomor 6, jelaskan prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible. Yang pertama, analisis kualitatif, yaitu identifikasi. Prinsipnya, membandingkan data spektrum, lambda max dan bentuk spektrum sampel dengan senyawa standar atau pustaka. Tujuannya mengetahui identitas dan kemurnian senyawa dengan cara membandingkan nilai absorban maksimum atau absorptivitas molar antara sampel dan baku pembanding. Kemudian, untuk analisis kuantitatif, yaitu perhitungan kadar. Prinsipnya ini berdasarkan hukum Lambert-Beer dengan rumus A sama dengan EBC atau absorban berbanding lurus dengan konsentrasi sampel. Tujuannya menghitung konsentrasi atau kadar zat dalam larutan dengan metode menggunakan kurva kalibrasi atau metode larutan baku tunggal. Pertanyaan nomor 7. Jelaskan kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Yang pertama, kelebihannya ini, metode ini sensitif dan akurat. Yang kedua ini mudah dan cepat dioperasikan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Kekurangannya, metode spektrofotometri UV visible hanya dapat menganalisis senyawa dengan gugus chromophore atau aksokrom. Lalu, kurang cocok juga untuk analisis campuran atau multikomponen tanpa pemisahan sebelumnya karena spektrum ini cenderung tumpang tindih. Yang ketiga, mematuhi hukum Lambert-Beer hanya pada konsentrasi yang encer. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.